Satreskrim Polres Ponorogo Jawa Timur di awal tahun 2021 berhasil menangkap pelaku predator anak dan mengungkap 4 kasus pencabulan dan persetubuhan dengan korban anak di bawah umur. Tragisnya lagi, salah satu korbannya ada yang masih di bawah umur berusia 8 tahun. 4 kasus pencabulan dan persetubuhan anak di bawah umur ini terjadi di wilayah Kecamatan Ngebel dengan korban berusia 13 tahun. Sementara untuk korban pencabulan di wilayah Kecamatan Soko masih berusia 16 tahun, korban persetubuhan di wilayah Kecamatan Sampung berusia 15 tahun, sedangkan untuk korban di wilayah Kecamatan Jenangan berusia 8 tahun. Dari hasil pemeriksaan Unit Perlindungan Anak dan Perempuan Satreskrim Polres Ponorogo diketahui para korban mayoritas terbuai bujuk rayu dan iming-iming dari para pelaku yang kesemuanya merupakan orang dekat korban, baik di lingkungan keluarga maupun lingkungan sekitar. Kapolres Ponorogo Ajun Komisaris Besar Polisi M. Nur Ajis meminta masyarakat untuk lebih dalam mengawasi tumbuh kembang anak-anaknya karena berdasarkan data kepolisian, angka kekerasan seksual dan pencabulan terhadap anak di bawah umur meningkat. Berbagai upaya dilakukan pelaku untuk melampiaskan nafsu bejatnya. Kepada keluarga kita, baik kepada rekan-rekan kita atau kerja kita, dan benar-benar ditanyakan kepada anak-anak kita, terutama yang mempunyai anak perempuan atau yang mungkin ada bapak tiri atau ibu tiri dan lainnya yang sambung dan lainnya, kita harus benar-benar melakukan pendampingan, melakukan cek-cek dan lainnya. Saya mengharapkan mudah-mudahan dengan adanya kita eksplor atau press release ini, masyarakat mengerti dan jangan sampai ada terulang lagi masalah pencabulan. Sementara itu, meski berstatus tersangka, beberapa pelaku masih mengelak melakukan pencabulan anak di bawah umur, namun justru mengaku jika perbuatannya tersebut didasari suka sama suka. Kamu melakukan Ya, alasannya? awalnya saya itu diajak sama dia, Pak. Itu kan masih anak-anak, mesti Iya. kamu tipu itu. Enggak saya tipu, Pak. Itu kan masih anak-anak di bawah Iya. umur. Kamu tahu itu? Iya, saya tahu. Kenapa? Kok nggak milih yang sudah cukup umur? Nah, kan dia sama saya punya komitmen, saya suruh nunggu sampai selesai sekolah untuk menikah. Kor- Korban ini kamu punya korban yang lain, Pak? Berapa kali untuk anak-anak? Enggak ada, Pak. Belum sama sekali. Kamu kasih apa dia? Enggak saya kasih apa, Pak. Sudah berapa kali kamu? Baru 1 kali. Selain usia muda, ada juga pelaku yang sudah berusia lanjut, dan parahnya lagi, korbannya merupakan anak tiri pelaku yang masih di bawah umur. Berikut pengakuan pelaku. Hilap, Pak. Kamu nggak kasihan tuh? Ya kasihan, Pak. Kok nggak nyari yang sudah cukup umur? Kenapa? Nggak tahu, Pak, saya sudah hilap, Pak. Itu korban apa, Mas? Anak kiri. Anak tiri. Kok tega, Pak? Kok tega, Pak, sama anak tiri sendiri? Berapa kali itu, Pak? 2 kali, Pak. Dan yang tragis lagi, kasus pencabulan yang terjadi di wilayah Kecamatan Jenangan. Korbannya masih berusia 8 tahun. Korban tak lain merupakan anak dari teman pelaku. Korban 2 kali disetubui meski masih berusia anak-anak dan berstatus siswi sekolah dasar. Korban menuruti kemauan pelaku setelah diiming-imingi diberi tethering wifi agar bisa memutar YouTube. Terus kenapa kamu tega sama anak kecil? Kenapa? Selain korban ini kan kamu punya korban yang lain. Udah berapa kali sama anak-anak? Udah berapa kali? Masa cuma 1? Jadi kalau kamu lihat anak-anak gitu langsung seneng gitu ya? Kok nggak yang lain? Kenapa? Itu kamu janjikan mau kamu kasih apa? Polres Ponorogo berharap pada orang tua untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap tumbuh kembang putra-putrinya. Apalagi saat pandemi seperti saat ini, banyak anak-anak yang berada di rumah karena sekolah tatap muka masih belum diperbolehkan, sementara orang tuanya sibuk mencari nafkah. Kesempatan itulah yang kerap digunakan pelaku melancarkan aksinya dengan berbagai iming-iming serta tipu daya untuk memperdayai korbannya. Polres Ponorogo selain merilis 4 pelaku kasus pencabulan dan persetubuhan,
Polres Ponorogo juga merilis 2 kasus perjudian dan 2 kasus pencurian. Tim Liputan Kita TV melaporkan.